selamat datang di sesi deep dive kita. Hari ini kita bakal fokus ke satu hal yang praktis banget nih, apalagi buat Anda siswa SMP yang lagi siap-siap mau magang atau ya cari kerja pertama. Yup, kita mau bahas soal bikin CV, curriculum vitae, tapi dalam bahasa Inggris. Gimana caranya bikin yang oke dari nol? Kita udah punya ringkasan materinya nih sebagai panduan, tujuannya yaitu tadi, kita bedah bareng-bareng poin pentingnya, biar CV Anda nanti nggak cuma jadi, tapi bener-bener bisa menjual. Siap ya? Kita mulai aja. Siap. Dan perlu diingat ya, CV ini sering banget jadi kesan pertama Anda gitu loh di mata perusahaan. Apalagi kalau ngincernya perusahaan multinasional, buat PKL atau kerja. Nah, kalau bisa bikin dalam bahasa Inggris, itu udah nilai plus tersendiri. Kelihatan lebih siap gitu. Oke, jadi CV itu intinya kayak alat promosi diri kita gitu ya? Dokumen ringkas buat ngelamar kerja atau magang. Tepat sekali, semacam brosur profesional lah. Dan soal bahasa Inggrisnya itu, ya seperti tadi dibilang, penting banget buat buka pintu kesempatan lebih luas. Zaman sekarang kan gitu. Bener juga sih. Oke, langsung ke isinya. Di ringkasan ini disebut ada 5 bagian wajib buat CV siswa SMK. Pertama, personal details atau data diri. Ini kayaknya standar ya. Cukup nama lengkap, kota tinggal, misalnya Jakarta, Indonesia gitu, nomor HP aktif, sama alamat email. Iya, standar. Tapi ada catatan penting nih soal email. Bener-bener pastiin pakai alamat email yang kedengaran profesional ya. Hindari nama-nama email yang, gimana ya, kurang serius atau alay gitu. Kayak cintakamuselamanya@email.com. Itu detail kecil tapi ngaruh loh. Kesannya jadi nggak profesional aja. Iya juga ya. Oke, catat. Lanjut, bagian kedua, summary atau objektif. Ini katanya ringkasan singkat, 2-3 baris saja ya. Betul. Ini kayak elevator pitch Anda, tapi dalam bentuk tulisan. Coba pikirin deh, dalam waktu singkat, apa sih yang paling penting yang pengen Anda sampaikan? Misalnya, Anda itu siswa jurusan apa, terus tujuannya apa, mungkin cari magang buat ngerapin ilmu ABC. Harus singkat, padat, dan relevan sama yang dituju. Elevator pitch tertulis. Oke, kebayang. Bagian ketiga, education atau pendidikan. Ini simple aja ya, tinggal tulis nama SMK sama jurusannya aja. Yep, untuk level SMK itu biasanya udah cukup jelas kok. Nama sekolah, jurusan, mungkin tahun masuk kalau perlu. Tapi nama dan jurusan itu yang utama. Nah, ini dia nih, bagian keempat, experience atau pengalaman. Ini sering jadi pertanyaan, soalnya kan mungkin belum punya pengalaman kerja formal. Gimana tuh? Pertanyaan bagus. Nah, disinilah pengalaman PKL atau magang itu masuk. Itu yang paling relevan jelas. Tapi jangan lupakan juga pengalaman lain di luar itu. Misalnya pernah aktif di OSIS. Oh, OSIS atau ekskul gitu bisa dimasukin? Bisa banget. Jadi pengurus OSIS, jadi ketua ekskul, atau bahkan cuma jadi, katakanlah, bendahara kelas. Itu semua nunjukin ada tanggung jawab, ada inisiatif. Atau mungkin pernah ngerjain proyek apa di sekolah yang ada hubungannya sama jurusan, masukin aja. Wah, oke. Tapi nulisnya gimana biar kesannya menjual ya? Bukan cuma daftar kegiatan doang. Nah, kuncinya di deskripsinya. Jangan cuma tulis anggota OSIS. Coba pakai kata kerja aktif, tunjukin apa yang Anda lakukan atau capai. Misalnya, membantu mengelola kas kelas dengan tertib, kalau jadi bendahara. Atau pas PKL, berhasil mempelajari penggunaan software X untuk tugas Y. Fokus ke skill atau hasil kecilnya, gitu. Aha, jadi lebih ke bukti konkret ya. Paham. Oke, bagian terakhir, kelima, skills atau keterampilan. Katanya ada 2 jenis ya, hard skills sama soft skills. Betul. Hard skills itu yang teknis, yang spesifik sama jurusan Anda. Misalnya kalau TSM ya engine tune-up. Kalau akuntansi ya Microsoft Excel atau Accurate. Sesuatu yang bisa diukur lah. Nah, kalau soft skills itu lebih ke karakter atau cara kita kerja. Contohnya, responsible, tanggung jawab, teamwork, kerja sama tim, atau eager to learn, semangat belajar. Dua-duanya harus ditulis atau pilih salah satu aja? Dua-duanya penting. Jangan dipisah sih. Hard skills nunjukin apa yang Anda bisa kerjakan secara teknis. Soft skills nunjukin gimana Anda ngerjainnya dan berinteraksi nanti di tempat kerja. Jadi, ya kombinasi keduanya itu yang bikin profil Anda kuat. Oke, sip. Jelas banget nih soal 5 bagiannya. Terus, di ringkasan ini ada tips tambahan juga. Katanya, CV usahakan cuma 1 halaman. Benar tuh? Iya,
Benar banget. Untuk level pemula atau fresh graduate SMK, satu halaman itu biasanya udah lebih dari cukup. Biar HRD bacanya juga enak, langsung ke poinnya. Terus, harus jujur soal kemampuan, jangan dilebih-lebihin ya. Wah, itu wajib hukumnya. Jangan pernah bohong di CV. Nanti ketahuan pas wawancara atau pas kerja malah jadi masalah besar. Tulis aja apa adanya. Oke, dan desainnya katanya harus simple, mudah dibaca. Iya, simple dan profesional. Nggak usah terlalu banyak warna atau font yang aneh-aneh. Yang penting bersih, rapi, terstruktur, enak dilihat mata. Dan ini, tips terakhir tapi sering kelewat, cek ulang atau proofread. Minta tolong temen atau guru deh kalau perlu. Pastiin nggak ada salah ketik alias typo sekecil apapun. Kesalahan kecil gitu bisa bikin Anda kelihatan, aduh nggak teliti. Sayang banget kan udah bagus-bagus isinya tapi ada typo. Betul-betul. Oke, jadi kalau dirangkum nih, buat Anda semua, bikin CV bahasa Inggris pertama itu sebenarnya nggak perlu ditakutin ya. Yang penting itu jelas, jujur, terus tonjolkan pengalaman yang relevan, termasuk yang non-formal kayak OSIS atau proyek sekolah tadi, dan deskripsiin dengan cara yang nunjukin skill Anda. Terus jaga tampilannya biar rapi, simple, dan yang paling penting, bebas dari typo. Tepat sekali. Nah, setelah CV Anda jadi nih, udah rapi, udah keren, ada satu hal lagi yang mungkin perlu Anda pikirkan. CV itu kan ibarat tiket masuk ya. Tapi nanti pas wawancara, pertanyaannya adalah, gimana cara Anda menceritakan detail pengalaman dan skill yang udah Anda tulis itu? Kemampuan Anda untuk menghidupkan cerita di balik poin-poin CV itu, nah itulah yang bakal bikin Anda beda dari yang lain. Coba deh, pikirin narasi apa yang mau Anda bangun dari CV Anda itu.